Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diska Niken dengan NIM 66612300088 dari kelas 4C. Nah, di sini saya akan membawakan dua materi untuk melengkapi UAS Digital Governance dari dosen pengampu Ibu Dr. Ayuning Budiati, MPPM. Nah, untuk materi yang pertama adalah analisis matriks Wellross dari aplikasi Spam Lapor. Oke, yang pertama adalah apa itu Spam Lapor? Spam Lapor atau Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional adalah sebuah aplikasi digital yang dibuat oleh pemerintah Indonesia sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau aduan secara langsung. Nah, keunggulan dari Spam Lapor adalah terintegrasinya dengan instansi pemerintah pusat maupun daerah, sehingga laporan masyarakat dapat langsung diteruskan ke pihak yang berwenang. Nah, yang selanjutnya adalah fitur-fitur yang terdapat di Spam Lapor. Yang pertama ada daftar laporan pengaduan yang dapat dilihat publik. Yang kedua ada notifikasi status tindak lanjut. Yang ketiga ada formulir laporan yang sederhana. Yang keempat ada riwayat laporan yang tersimpan. Aplikasi ini juga dapat diakses lewat website, aplikasi mobile, hingga SMS ke 1708. Ini menunjukkan inklusivitas digital dalam pelayanan publik. Oke, yang selanjutnya adalah matriks dari Wellross untuk Spam Lapor. Nah, jika dianalisis melalui matriks ini, Spam Lapor ini memperlihatkan struktur koordinasi digital yang solid, transparansi antar lembaga, serta saluran komunikasi dua arah antara pemerintah dan publik. Nah, aplikasi ini mencerminkan pelaksanaan digital governance secara nyata. Selanjutnya adalah kesimpulan. Spam Lapor adalah inovasi penting dalam pengawasan layanan publik yang berbasis partisipasi warga. Namun, masih perlu dilakukan peningkatan literasi digital, penyempurnaan antarmuka pengguna, evaluasi berkala terhadap sistem, dan kolaborasi lebih luas dengan LSM atau media untuk memperkuat fungsi pengawasan. Oke, yang selanjutnya saya akan mengulas artikel ilmiah karya Idi Jahidi dan Dr. Ayuning Budiati tentang penguatan e-administration di Indonesia dengan pendekatan teori U. Oke, di sini kita masuk ke latar belakang. Transformasi digital di pemerintahan bukan hanya soal aplikasi, tetapi juga soal bagaimana birokrasi bisa berubah secara kultural dan struktural. Banyak tantangan yang dihadapi, seperti minimnya literasi digital, lemahnya integrasi data, dan resistensi perubahan di kalangan ASN. Nah, yang selanjutnya, apa yang dibahas dalam artikel ini? Nah, artikel ini membahas tentang pengembangan dan tantangan penerapan e-administration di Indonesia. Nah, e-administration ini merujuk pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, fokus utama kajian ini adalah mengidentifikasi hambatan struktural dan kultural dalam implementasi e-administration di berbagai level pemerintahan. Yang kedua adalah menggunakan pendekatan teori U sebagai solusi strategis untuk mentransformasi cara berpikir dan bertindak birokrasi dalam menghadapi perubahan digital. Nah, yang terakhir adalah mendorong transformasi sistematik agar e-administration tidak hanya menjadi alat teknis, tetapi juga proses sosial dan budaya yang mengubah cara pemerintah melayani masyarakat. Yang selanjutnya adalah siapa saja yang terlibat. Nah, dalam sejak penelitian ini, pemerintah pusat dan daerah sebagai aktor utama implementasi e-administration, aparatur sipil negara ASN yang menjadi pelaksana langsung di lapangan, masyarakat atau warga negara sebagai pengguna dan penerima manfaat layanan digital. Pemimpin birokrasi adalah kunci transformasi karena dibutuhkan komitmen dan visi digital. Pengembangan sistem, vendor, mitra, dan teknologi yang membangun infrastruktur e-service. Oke, selanjutnya adalah di where atau di mana konteksnya. Nah, penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan konteks pemerintahan pusat dan daerah. Kajian ini mengamati kondisi lapangan di beberapa kota, seperti DKI Jakarta, yang sudah menerapkan sistem
e-Musrenbang, dan layanan daring yang lebih maju. Yang kedua ada kota Cimahi di Jawa Barat. Nah, ini belum memanfaatkan e-Musrenbang, menggambarkan ketimpangan adopsi teknologi antar wilayah. Yang ketiga adalah Surabaya, yang menjadi contoh kota yang berhasil dalam digital pelayanan publik seperti perpanjangan eKTP secara online. Nah, dengan cakupan nasional, artikel ini merefleksikan tantangan di negara kepulauan yang luas, di mana akses infrastruktur dan kesiapan SDM sangat bervariasi antar daerah. Oke, yang selanjutnya adalah when, kapan dilaksanakan. Kajian ini diterbitkan tahun 2018 saat digitalisasi mulai menjadi prioritas nasional. Yang selanjutnya adalah why, mengapa penting dibahas? Topik ini penting karena e-administration adalah fondasi utama e-government yang bertujuan untuk memberikan layanan publik yang lebih terjangkau, cepat, dan akuntabel. Indonesia menghadapi tantangan seperti kurangnya integritas data antar lembaga, menyebabkan duplikasi dan efisiensi. Yang kedua adalah budaya birokrasi lama dan yang lamban dalam mengadopsi teknologi. Yang ketiga adalah kesenjangan digital antara kota besar dan daerah terpencil. Yang keempat adalah keterbatasan infrastruktur dan literasi digital SDM, baik masyarakat maupun aparatur. Nah, artikel ini menjawab mengapa banyak program digitalisasi yang gagal diimplementasikan secara menyeluruh di Indonesia dan menawarkan kerangka solusi berbasis pendekatan sosial dan reflektif, bukan sekedar teknologi. Yang selanjutnya adalah how atau bagaimana. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh atas proses perbaikan e-administration. Nah, kerangka utama dari teori ini adalah teori U, yaitu terdiri dari 3 tahapan besar, yaitu membuka cara berpikir baru untuk mengatasi prasangka terhadap teknologi dan pola kerja lama. Yang kedua adalah membuka empati dan hati untuk menerima perubahan sebagai bagian dari pertumbuhan bersama. Yang ketiga adalah membuka niat dan kemauan bersama untuk menciptakan masa depan baru melalui inovasi dan kolaboratif. Nah, di sini ada langkah-langkah teori U mencakup 7 tahapan perubahan. Nah, bisa dilakukan bukan hanya dari sisi teknis, tetapi dari sisi kepemimpinan, nilai, dan kesadaran kolektif. Baik, kesimpulannya adalah e-administration memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia. Meski manfaatnya besar, implementasinya masih terkendala oleh lemahnya infrastruktur, rendahnya literasi digital, serta budaya birokrasi yang belum siap berubah. Melalui pendekatan teori U, perubahan dapat dimulai dari transformasi pola pikir, empati, dan kemauan kolektif untuk menciptakan sistem e-administration yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Demikian paparan saya mengenai digital governance dalam 2 konteks, yaitu spam lapor dan e-administration. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan refleksi kita bersama dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan adaptif di era digital. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!